waktu sholat jamaah itu aku pernah ditegur, Via. Ya, kenapa Ketika ditegur ya? waktu itu ditegurnya gara-gara aku nggak pakai kaos kaki. Oh, kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hidayatuna di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Via di Dialog Hidayatuna. Oke, kali ini kita akan berdialog dengan siapa ya? Dari teman yang sedang kuliah di negara mana ya? Oke, kali ini akan bergabung bersama kita sahabat Hidayatuna yang sedang menempuh pendidikan S2 di negeri Turki. Wow, keren sekali. Nah, dia ini merupakan sahabat saya juga sih. Jadi saya cukup kenal dengan dia ini. Dia bernama Azhar Nur, mahasiswa S2 di Turki. Oke, mari kita sapa. Halo, assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ya, Allah, kaifa haluk Azhar? Gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Ya ampun, Baik, baik, alhamdulillah baik. baik ya, alhamdulillah. Puasa, Zar? Puasa dong. Ya, Puasa puasa ya. nggak nih? Oh, puasa dong. Zar, gimana nih keadaan di sana di Turki? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, walaupun di tengah-tengah pandemik ya, wabah ini Mm-mm. tetap Hmm. kita orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia, alhamdulillah semuanya baik, sehat walafiat. Semuanya sehat walafiat ya. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh kali mungkin biar sahabat Hidayatuna yang menonton nanti lebih kenal ya sama Azhar ini. Azhar lagi ngambil jurusan apa sih di Turki situ? Iya. Sebelumnya kenalkan dulu, aku Azhar Nur. Sekarang mahasiswa pasca sarjana di Istanbul Sabahattin Zaim University. Aku ngambil jurusan studi Islam Apa? atau Islam Studies. Oh, studi Studi Islam. Islam, Oh, Islam studi Studies Islam. ya. Oh, iya. Tapi kan dulu kalau S1-nya Azhar ini bahasa Arab ya, pendidikan bahasa Arab. Betul, betul. Ya kan? Agak Karena melenceng sedikit sih. agak melenceng ya berarti ya. Iya, Ya, karena kan kita melenceng. dulu tergabung di salah satu organisasi ya. Jadi cukup lama berkenal sama Azhar ini. Di organisasi apa, Zar? Ittihadut Thalabah Al-Bugha Arabiyah. Oke, Itulah ya, Ittihadut kita Thalaba. sebut itu. Itulah ya, jadi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab seluruh Indonesia. Azhar udah berapa lama nih di Turki? Aku ini udah tahun kedua di Turki. Oh, udah tahun kedua ya? Jadi betul. Jadi kemarin berangkat dari Turki, dari Indonesia ke Turki itu Mm-mm. 2018 bulan September. Oh, 2018. Betul. Oh. Akhir 2018. Di sana kalau S2 4 semester kayak di Indonesia juga nggak sih? Iya, sama. Sama. Jadi di sini hampir mirip kayak di Indonesia ya. Mhm. Eh, Semuanya 2 tahun, kecuali teman-teman yang memang mengambil jurusan bahasa Bahasa Turki. bahasa Nah, itu Turki. Ada persiapan bahasa gitu ya? ada persiapan bahasa itu biasanya selama 1 tahun. Jadi ada tambahan 1 tahun untuk bahasa dulu. Susah nggak sih dibanding bahasa yang lain? Kalau dibilang susah, eh, intermediate lah ya. Maksudnya Oh, menengah intermediate lah, ya, kita menengah level ya. menengah. Oh. Karena bahasa Turki nggak sesusah bahasa apa ya. Maksudnya dalam pengucapannya pun bahasa Turki tidak berbeda dengan apa yang ditulis. Berbeda kalau bahasa Inggris kan Berbeda, tulisannya apa, tulisannya apa, bacanya apa. dibacanya apa kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Betul, Turki betul. sesuai Kalau berarti. bahasa Turki sesuai yang kalau misalkan ditulisnya misalkan masjid ya masjid. Oh, tulisan sama bacaan sama berarti ya gitu. Betul. Gitu. Hmm. Memang ya ada perbedaan sih Via, memang ada beberapa huruf yang di Turki itu ada tambahan dan di Turki ada yang beberapa huruf alfabet yang tidak ada. Hmm. Contohnya kayak huruf W, itu di Ya. Turki nggak ada huruf W. Oh, di Turki nggak ada huruf V. Oh. Nggak ada. Adanya huruf V. V. Double V gitu ya? Nggak double V. Jadi di sini kalau orang nyebut yang ada huruf W-nya itu, Iya. misalkan nih ada kita nyebut anggaplah makanan Indonesia ya namanya dawet ya. Ya, Nah, itu dawet. dawet itu ditulisnya davet. Dapat gitu ya. Betul. Atau Dap enggak Bu Devi misalkan ah. nama orang Devi. Itu di sini dipanggilnya Dewi begitu. Oh gitu. Jadi huruf vokal di sana dibacanya jadi W. Jadi W. Oh, berarti Oh, kebalik gitu ya.
Oh, Hmm. iya iya, oke. Terus kalau misalnya untuk, tradisi nih, apa yang Azhar kayak terkejut-kejut gitu ketika sampai di Turki kayak, "Hah, wah ini nggak ada nih di Indonesia," gitu. Apa tradisi atau Oke. budaya mereka yang membuat Azhar terkejut-kejut gitu ya? Eh, yang terkejut sih pasti ya. Ada Di ya? antaranya kebudayaan pastinya Ya, berbeda. kebudayaan, betul. Kebudayaan di sini dan juga di Indonesia berbeda. Mhm. Khususnya nih, yang paling bikin aku terkejut pertama kali ya, Ya, ketika aku sholat nih. sholat, Jadi oh. pas waktu sholat jamaah itu aku pernah ditegur ya. Ya, kenapa Ketika ditegur ya? waktu itu ditegurnya gara-gara aku nggak pakai kaos kaki. Oh, kaos kaki, cowok pakai kaos kaki Oh, berarti? ya ini hal yang lucu bagi aku. Kok ditegur ya? Iya Di iya, sini sholat nggak pakai kaos kaki. Nah, tapi heeh, ternyata di sini tuh kaos kaki itu jadi hal yang wajib lah wajib istilahnya, ya? peralatan wajib untuk sholat, betul. Betul betul Dan betul. bahkan kalau ke Turki ya nanti akan Ya, ada uniknya itu, kamu akan lihat di dindingnya itu iya? ada larangan, bosnya larangan untuk tidak untuk memakai kaos kaki. Jadi harus memakai kaos Oh, kaki. Jadi berarti kalau sholat misalkan di kita Turki wajib itu dimanapun ya? eh, Mau di betul, kota hampir atau rata-rata di masjid Turki nanti kalau misalkan memang ke masjid Turki mhm, pasti ada stempel itu. Jadi kalau misalkan kita sholat nggak pakai kaos kaki itu jadi kayak apa ya, kayak asing begitu bagi asing mereka. ya? Itu apa Hmm. filosofinya tuh menggunakan kaos kaki waktu sholat? Untuk cowok lah terutama ya? Eh, ini di sini memang untuk cowok cewek ya sebenarnya. Tapi Ya, filosofinya aku sih karena ini ya fenomen mereka di sini memang terkenal dengan kebersihannya ya kayaknya. oh, mhm, oke. Jadi kalau misalkan di sini pun kalau untuk masalah kebersihan aku bilang just banget lah. Mmm, Jadi sampai alat sendiri pun kita harus memakai kaos kaki mhm, dan harus tahu loh di sini hampir rata-rata tempat wudhu mhm, itu menyediakan sabun dan juga tisu untuk kita untuk berwudhu. Jadi kaki ini tuh, waduh mulia sekali kaki daripada oh gitu. betul. Mmm. Terus, kalau misalnya, untuk gerakan sholat sama lah ya, kalau untuk di Turki sendiri itu masyarakat mayoritas penganut mazhab apa ya, Zar, ya? Kalau kemarin kan ngobrol sama sahabat Hidayatullah dari Maroko, di sana lebih ke Maliki. Kalau di Turki apa? Oke, kalau di Turki sendiri di Turki mazhab yang mayoritasnya adalah Mhm. mazhab Hanafi. Oh, Tapi Hanafi. tidak menutup betul Hanafi, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang dari Syafi'i, ada yang dari Mhm. Maliki juga, Oh. ada Tapi juga dari mayoritasnya Hambali. Hanafi ya? Mayoritas adalah Hanafi. Nah, perbedaannya di mana? Kalau misalnya kayak, kalau berbicara di Maroko kemarin gitu, jadi salah satu yang Hmm. membuat mahasiswa Indonesia canggung gitu ya, jadi ketika berwudu. Jadi kalau di, mazhab Maliki ini mereka yang wudu di satu ember itu loh, jadi tidak membuang-buang air. Jadi ketika ngelihat anak Indonesia wudu dari keran, air ngalir, mereka kayak protes gitu, itu buang-buang air, tabzir gitu jadi. Nah, kalau Betul betul. di Turki gimana tuh? Ada nggak yang seperti itu? Hampir Atau mirip ya. dari Hanafi itu gimana? Eee, Sebenarnya untuk gerakan wudhu itu nggak ada hampir sama dengan Sama ya? Syafi'i, ya Mhm, betul. Cuma memang apa yang diceritain Via tadi bener banget ya. Memang, iya, kita juga sering di sini ditegur untuk apa namanya, menghemat air menghemat dan air tidak gitu ya. israf. Nanti ada yang "Abi, israf israf, itu israf ya." Mereka bilang kalau bilang begitu, Heeh, "Airnya jangan terlalu kencang-kencang, itu heeh. nanti mubazir." Oh, itu Karena kita mereka kan budaya kena di Indonesia kan karena air berlimpah, terus lagi berlimpah, iya betul. Emang di sana sesusah itu air? eee, kalau dibilang air susah tidak, tapi Enggak. kalau misalkan dibilang mahal, lumayan mahal. Oh gitu. Oh, berarti Betul, emang ibaratnya lebih istimewa lah ya air ini di sana gitu ya. betul Kalau betul. orang Indonesia jebur Karena jebur jebur gitu untuk mandi aja ya bisa betul, kalau habis di Indonesia kan se se apa tuh namanya, sebirkah, birkah apa sih bahasa Indonesianya? Sebak. apa ya, ya itulah mungkin apa, Mmm. sekuali itu ya, sekuali air gitu Iya, ya. benar benar, heeh. Hmm. Oh, terus kalau misalnya untuk Ramadan nih kan kita sekarang lagi eee, bertepatan sama Ramadan ya. Apa hal-hal unik gitu yang ada di Turki? Tapi Ramadan tahun lalu Azhar udah di Turki ya?
Udah. Ini udah Ramadan yang kedua aku. Ramadan kedua. Nah, apa tuh perbedaannya Ramadan tahun lalu saat zaman baik, kondisi stabil sama Ramadan zaman di masa pandemik ini? Oke. Eh, Kalau berbicara tentang Ramadan di Turki dan di Indonesia, yang pastinya ini yang paling pertama ini perbedaan waktu. Waktu betul. Nah, jadi kalau di Indonesia, jadi selain beda waktu juga di sini beda panjang waktunya ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan di Lebih lama di Indonesia Turki. itu puasa, betul. Kalau di Turki kita puasanya selama 16 jam. 16 jam ya. Betul. Hmm. Dan bahkan di akhir-akhir bulan tuh kadang 7 7, sampai 17 jam karena 17 setengah jam. betul jam jam 9 malam baru kita buka. Waduh, itu Oh. betul-betul laparnya betul-betul Wow, itu. betul-betul banget ya. Yang kayak orang keroncongan banget sih itu kayaknya. Terus. Nah, sama juga keunikan lainnya ya kalau di Turki itu Hmm? mungkin sama dimanapun berada ya, awal-awal Ramadan itu sangat dimeriahkan banget gitu loh. Oh, meriah Jadi juga berarti ya. Jadi awal buka puasa itu sampai ada apa ya jadi di depan Sultan Ahmed, kalau yang pernah ke Hmm. Sultan Ahmed atau di Hagia Sophia Hmm. itu akan disediakan apa ya, hmm, apa sih meriam ya itu ya namanya Oh ya, untuk meriam. menembak. Hmm. Jadi meriam kosong itu disediakan di tempat khusus gitu. Heeh. Dan itu pas ketika berbuka puasa hari pertama ya, ini untuk hari pertama aja ya. Mm-mm. Jadi waktu hari pertama pas waktu buka puasanya itu tidak ditandakan dengan azan ya. Tapi Jadi meriam. ditandakannya dengan tembakan meriam tadi. Waduh, Buka puasa keren nggak pertama tuh? ditandakan dengan meriam, Buka diledakin puasa gitu ya. dengan meriam. Mm-mm, mm-mm. Gila, gila. Ya, terus juga memang apa namanya di sini karena orang-orang yang terkenal baik dan juga apa ya orangnya murah, sedekahnya bagus dan Sedekah ya, sedekahnya betul banyak. betul. Jadi kalau misalkan kita kita mau jalan-jalan, khususnya nih kita mahasiswa ya, yang Mahasiswa, mencari makanan-makanan makanan gratis. gratis. Heeh. Jadi gitu kita ke masjid-masjid di masjid dekat Turki ini pasti selalu menyediakan makanan, itu Hmm, baik itu makanan takjilnya dan juga untuk makanan berbuka puasa. makanan. Dan itu betul, selain disediakan dari pihak masjid juga ada di situ stand-stand dari pihak-pihak wakaf. Jadi Pihak-pihak ada wakaf gitu ya. lembaga-lembaga wakaf gitu ya, betul. Hmm, Dia menyediakan memfasilitasi semua orang mau baik itu muslim ataupun hmm. non muslim, kalau misalkan dia berada di dekat situ dia akan dapat Muslim makanan non itu. Muslim dia boleh makan itu berarti ya. Betul, boleh. Nah, Boleh. tapi kalau untuk saat ini di awal Ramadan tahun ini apa tetap ada peletusan meriam itu? Eh, Sampai saat ini belum ada dengar ya kita, Oh, karena belum ada memang dengar ya. betul. Karena selain di Turki wabah pandemik ini sudah banyak juga ya yang terkena Udah di cukup banyak Turki. ya. Heeh. Kita juga baru dari presidennya sendiri, Presiden Erdogan sendiri Ya. itu kemarin memberikan pengumuman untuk lockdown selama 4 hari. Oh, lockdown selama 4 hari. Selama bulan puasa ini. Enggak, selama 4. Jadi di sini kita lockdownnya bertahap ya. Oh. Kemarin betul. Jadi nggak selalu lockdown. Jadi Mm-mm. nanti ada waktu-waktu memang lockdown, nanti dibuka, nanti di Ya. lockdown lagi, nanti dibuka. Hmm. Berarti selang-seling Jadi ya, tetap lockdown buka gitu. betul.